Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di semester 2 ini pada bab hadis, ya, pada pelajaran ilmu hadis atau hadis ilmu hadis kelas 10, membahas mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Nah, perlu garis bawahi bahwa ya, kedudukan dan fungsi hadis ini, bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai dasar rujukan pertama kaum Islam. Selain Al-Quran, umat Islam juga memiliki hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hukum Islam yang wajib ditaati. Menaati Al-Quran dan hadis merupakan perwujudan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis ini. Nah, kedudukan hadis dalam Islam. Hadis merupakan sumber kedua bagi ajaran Islam. Hadis adalah sumber yang paling luas, yang terinci penjelasannya dan paling lengkap susunannya. Hadis memberikan perhatian yang penuh dalam menjelaskan Al-Quran. Oleh sebab itu, tidaklah seharusnya dalam urusan istinbat, hukum Islam, orang mencukupkan Al-Quran saja tanpa membutuhkan penjelasan dari hadis. Jadi perlu diingat ya, dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabih. Jadi ada ayat yang memang sudah jelas, ada juga ayat yang memang memerlukan penjelasan. Nah, baik itu dijelaskan kembali dalam ayat Al-Quran ataupun nanti akan dijelaskan oleh hadis ini. Mayoritas ulama, baik yang tergolong ulama dahulu atau salaf maupun ulama modern khalaf, dari masa sahabat sampai masa sekarang telah sepakat bahwa sunnah atau hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ya, ayat 3 dan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk taat kepada sunnah sebagai ketaatan terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tetap, sebab orang Islam tidak mungkin dapat memahami syariat Islam secara mendalam tanpa merujuk kepada kedua sumber hukum Islam tersebut. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Untuk membuktikan hadis sebagai sumber ajaran Islam, para ulama hadis mengumpulkan beberapa dalil atau argumentasi, baik dilihat dari segi rasional dan teologis, Al-Quran, sunnah maupun ijma. Nah, jadi berikut merupakan dari para ulama ya, tentang bahwa kedudukan hadis dalam Islam ini merupakan sumber hukum ajaran Islam. Nah, di sini ada 4 poin. Ya, yang pertama ada dalil rasional dan teologis yang membuktikan bahwa hadis ini merupakan sumber hukum ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada dalil Al-Quran, yang ketiga ada dalil sunnah, dan yang keempat adalah dalil ijtima. Kita akan bahas satu persatu tentang dalil rasional dan teologis terlebih dahulu. 1. Dalil rasional dan teologis. Kehujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis. Beriman kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Keimanan ini dapat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bertujuan agar manusia beriman dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, konsekuensi logisnya adalah menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariat. Ya, menyampaikan syariat dari Allah ya kepada umatnya. Kemudian yang kedua adalah dalil Al-Quran.
Dalam Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki tugas dan peran yang sangat penting terkait dengan agama. Tugas dan peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diberikan tugas menjelaskan Al-Quran sebagai firman Allah dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinal linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah yang wajib diikuti oleh setiap umat Islam. Ini telah Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi wajib ditaati oleh segenap umat Islam sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Anfal ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha war rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran surat Al-Anfal ayat 20. Ayat-ayat yang lain yang memaparkan tentang perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya juga masih banyak. Ya, itu hanya sebagian. Seperti surat Al-Maidah ayat 92, kemudian surat An-Nur ayat 54, Quran surat Al-Hasr ayat 7 dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul yang bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ancaman atau peringatan bagi yang mendurhakai Allah, seiring disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul-Nya. Wujud dari bentuk ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan terhadap segala yang dibawanya, yakni ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Poin yang ketiga adalah dalil sunnah. Kehujahan tentang hadis juga dapat diketahui melalui pernyataan-pernyataan Rasul sendiri melalui beberapa hadisnya. Antara lain pesan mengenai keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran agar manusia tidak sesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni la tudillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatun nabiyhi." Rawahu Imam Malik. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Satu kitab Allah dan yang kedua adalah sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik nomor hadis 1395. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman hidup yang menuntun ke arah yang benar dan lurus, bukan ke arah yang sesat. Keduanya merupakan warisan dari Rasulullah SAW yang paling berharga bagi umat manusia. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Al-Khalifatur Rasyidin pun dapat dijadikan panutan sebagai disabdakan Nabi Muhammad SAW. Fala'allakum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis 3991. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Kemudian poin yang keempat adalah dalil ijma. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang menolak tentang wajibnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, umat Islam telah sepakat tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti ijma umat Islam untuk menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Para khulafaur rasyidin dan para pengikutnya, banyak contoh yang menggambarkan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah SAW dan melakukan apa yang dilakukannya. Jadi intinya dalil ijma ini ya tentang tentang bahwa hadis ini sebagai kedudukan Islam ini telah ada
sejak zaman dulu juga, sejak zaman Rasul. Jadi tidak ada salah satu sahabat pun yang memang menentang terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang Nabi perintahkan itu dijalankan oleh para sahabat. Apa yang Nabi larang itu dilaksanakan oleh para sahabat. Kemudian, selanjutnya adalah mengenai tentang fungsi hadis Nabi. Fungsi hadis. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyempurnakan dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Dawud SAW. Dalam Al-Quran terkandung petunjuk dan aturan berbagai aspek kehidupan manusia. Ayat-ayat Makkiyah, kemudian misalnya banyak berbicara tentang masalah tauhid, keimanan, kisah para nabi dan rasul terdahulu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ayat-ayat Madaniyah, banyak menjelaskan tentang ibadah, muamalah, hudud, jihad dan lain sebagainya. Secara umum kandungan Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 pokok, menjadi 3 hal pokok. Jadi isi kandungan Al-Quran ini dibagi menjadi 3 pokok bagian. Yang pertama adalah prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan muamalah. Yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah muamalah. Meski demikian, Al-Quran tidak dapat dipisahkan dengan hadis. Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah hadis berfungsi menjelaskan Al-Quran. Mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran, jadi ada beberapa ulama yang menyebutkannya secara beragam. Seperti kalau Imam Malik bin Anas itu ada 5, kemudian Imam Syafi'i itu ada 5, kemudian ada lagi Imam Ibnu Hanbal itu 4 ya. Tapi di sini kita akan dijelaskan ada beberapa bayan atau tujuan atau fungsi dari hadis ini ada 6. Yang pertama adalah bayan al-taqrir, yang artinya atau disebut juga dengan bayan at-taqid atau bayan al-isbat, yaitu jika hadis menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat isi kandungan Al-Quran. Jadi fungsi dari bayan al-taqrir ini adalah untuk memperkuat isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua ada bayan at-tafsil. Bayan at-tafsil berarti menjelaskan dengan memerinci kandungan ayat-ayat yang mujmal. Artinya ayat mujmal ini adalah ayat yang masih bersifatnya global, yang memerlukan mubayyin ataupun penjelasan. Ayat-ayat yang maknanya kurang dipahami atau bahkan tidak jelas kecuali adanya penjelasan atau rincian, maka diperlukan hadis untuk menjelaskan dengan rincian kandungannya. Penjelasan hadis terhadap ayat-ayat mujamal ini dapat dijumpai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka fungsi hadis bisa digarisbawahi bahwa fungsi bayan at-tafsil adalah untuk merinci kandungan-kandungan ayat dalam Al-Quran yang masih mujmal atau yang masih bersifat global. Kemudian yang ketiga adalah bayan at-taqid. Bayan at-taqid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya adalah kata yang merujuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan Nabi berupa taqid terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Contohnya di sini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Kata yad atau tangan pada ayat ini di atas belum jelas maknanya atau pembatasan tangan yang dimaksud. Demikian juga kata al-qat'u atau memotong.
Juga belum jelas pengertian, jadi belum jelas ya pengertiannya. Sebab itu berarti memutuskan atau memotong, dan bisa juga berarti melukai. Jadi pada intinya hadis tersebut menjelaskan bahwa yang wajib dikenakan hukuman di sini adalah pencuri. Jadi artinya ini menjelaskan kembali ayat-ayat ya untuk bayan at-taqyid ini. Atau mungkin menjelaskan perkataannya juga, bayan at-taqyid. Kemudian bayan takhsis. Bayan takhsis adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau am, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat pengecualian. Sebagai misal hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah warisan. Ya. Jadi itu tentang bayan at-takhsis. Nah, dalam hadisnya qala Rasulullah SAW, la nurasu ma taraknahu shadaqatun. Artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, kami para nabi tidak mewarisi sesuatu apapun dan yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan pengecualian dari keumuman ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkan warisan bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari misla haddil unsayain. Artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris, di mana laki-laki mendapatkan 1 bagian dan anak perempuan separuhnya. Syariat waris itu tidak berlaku khusus pada pada para nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan atau ditakhsiskan oleh hadis di atas. Jadi ini untuk mengkhususkan suatu ayat ya, kalau tentang bayan at-takhsis. Yang kelima, bayan at-tashri adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nas dalam Al-Qur'annya. Menurut Abbas Mutawalli, Hamdan bayan at-tashri disebut sebagai bayan zaid ala al-kitabi al-karim, yaitu menjelaskan sunnah atau hadis yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi intinya bayan at-tashri adalah untuk menambah hukum-hukum dalam Al-Quran atau hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ini masih banyak contoh-contohnya. Kemudian ada bayin an-nas yang terakhir, nomor 6, bayin an-nas. Secara etimologi nas merupakan atau memiliki arti beberapa banyak. Yang keenam adalah bayan an-nas. Secara etimologi nas memiliki beberapa arti, di antaranya menghapus dan menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan mengubah, menukilkan dan memindahkan sesuatu. Dalam terminologi studi hadis, bayan nas adalah menjelaskan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis yang datang setelah Al-Quran menghapus ketentuan-ketentuan Al-Quran. Terjadi beberapa pendapat di kalangan para ulama, tentunya ada pro dan kontra, mengenai boleh tidaknya hadis menaskan Al-Quran. Ulama yang memperbolehkan berbeda pendapat tentang kategori hadis yang boleh menas Al-Quran. Para ulama mengumpulkan contoh hadis, fala wasiyata liwarisi, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis tersebut menaskan ketentuan Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadra ahadukumul mautu in taraka khair al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban orang-orang yang bertakwa. Menurut para ulama yang menerima adanya nas hadis terhadap Al-Quran, hadis di atas menaskan kewajiban berwasiat kepada ahli waris, yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seseorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli waris, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang meninggal
tersebut. Jadi kalau bayan an-nas ini adalah istilahnya tadi ya bisa menghapus bisa menghapus ketentuan-ketentuan ataupun bisa mengganti ataupun ya tadi bisa memalingkan, mengubah. Intinya itu bisa bisa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an tentang bayan an-nas. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan dari materi yang telah disampaikan ya tentang kedudukan dan fungsi hadis. Tentu masih banyak kesalahan. Untuk nanti silahkan apabila memang kurang jelas atau silahkan ditanyakan ya via WhatsApp. Kemudian bagi ada kata-kata yang salah ataupun tadi dalam membacakan salah mohon maaf. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya silahkan di sini ada soal. Silahkan kalian isi. Di sini ada 5 soal latihan. Ya, soal pertama jelaskan secara singkat mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Soal yang kedua, pengertian bayan at-tafsir. Jadi ini pengertiannya itu apa? Bayan at-tafsir itu. Kemudian yang ketiga adalah pengertian nas secara etimologi itu apa? Soal yang keempat, tulis ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah yang terakhir, apa perbedaan bayan takyid dan bayan at-takhsis. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.